569 prajurit TNI AD dan ADAS melakukan penerjunan bersama di lokasi pendaratan Puslatpur Baturaja, Sumatera Selatan. Penerjun terdiri dari 90 prajurit TNI AD dan 478 prajurit ADAS. Berangkat dari AS menggunakan 9 pesawat C-17 Globemaster milik ADAS. Setelah semua penerjun dari 9 pesawat mendarat, Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Commanding General the United States Army Pacific, Jenderal Charles A. Flynn, menyematkan lencana wing terjun pada mereka di titik tinjau penerjunan Dusun Talang Sipin Puslatpur Baturaja. Ini merupakan hasil latihan dalam program Garuda Airborne yang dilakukan selama 18 hari sebelumnya, sejak 16 Juli sampai 3 Agustus 2021. Prajurit TNI AD yang berkualifikasi para atau lintas udara berlatih bersama prajurit Divisi 82 Airborne ADAS di Fort Bragg, North Carolina, Amerika Serikat. Penerjunan merupakan rangkaian latihan bersama antara TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat bertajuk Garuda Shield 15 2021 yang dibuka di Pusat Latihan Tempur TNI AD, Martapura Baturaja, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Rabu kemarin. Kasat Jenderal Andika Perkasa yang didampingi Commanding General the United States Army Pacific Jenderal Charles F. Flynn mengatakan Garuda Shield ke-15 tahun 2021 merupakan latihan terbesar sepanjang sejarah kerjasama militer Indonesia dan AS karena diselenggarakan pada 1–14 Agustus 2021, melibatkan 2.161 prajurit TNI AD dan 1.547 personil ADAS. Latihan yang jauh berbeda dari 14 kali latihan berarti dari 14 tahun ya, itu kita lakukan hal yang sangat berbeda. Kali ini latihan tidak hanya dilakukan di satu daerah latihan, tetapi di tiga daerah latihan sekaligus, yaitu di Baturaja, di sini yang terbesar kebetulan. I remember Garuda Shield back as early as 2014, and I would say that the complexity of the operation that is going on today in 2021 is extraordinarily different. So by way of your first question as an example, I think that the progress that's been made in Garuda Shield, at least that's the time that I've been watching it. Agenda ini dilakukan di 3 lokasi, di Kodiklat Martapura Baturaja, Sumatera Selatan, daerah latihan Amborwang, Kalimantan Timur, dan daerah latihan di Makalisung, Sulawesi Utara. Materi yang dipelajari bersama meliputi exercise staff, flight training exercise, live fire exercise, penerbangan dan pelatihan medis. Selain 2 program latihan lainnya, yaitu Joint Combined Exchange Training dan Garuda Airborne. Pelatihan bersama diharapkan tak hanya meningkatkan hubungan bilateral 2 negara, tetapi juga meningkatkan kemampuan prajurit dari TNI AD maupun ADAS. Setiabudi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.